من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menuntun hati kita, meneguhkan hati kita, meluruskan langkah kita untuk senantiasa datang ke majelis ilmu yang mulia ini, untuk saling wasiat mewasiati, untuk saling nasihat nasihati dalam hal kebenaran, dalam hal kesabaran dan juga dalam hal ketakwaan. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslimin yang sebagaimana kita sudah tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim, karena seorang itu dilahirkan ke dunia itu tanpa membawa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Manusia dilahirkan ketika di dunia ini dia tidak tahu apa-apa, belum tahu ilmunya, masih jahil. Sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan, "Ta'alam wa laysal mar'u yuladu 'aliman." Belajar, karena manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu. Walaysa akhul ilmi huwa wal jahil, dan tidak sama orang punya ilmu dan orang bodoh, tidak sama. Allah sendiri SAW membedakan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitakan dalam firman-Nya, la yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dengan orang tidak tahu, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, tidak sama, baik kedudukannya maupun kemuliaannya lebih dari orang yang berilmu. Begitu juga perkataan Imam Syafi'i dari kitab yang lainnya mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin sukses di dunia, fa alaihi bil ilmi, maka wajib dia juga berilmu. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Begitu juga kalau ingin menghendaki sukses di akhirat juga butuh ilmu. Wa man arada huma, demikian juga kalau ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, wajib bagi dia punya ilmunya juga. Seorang montir, seorang reparasi komputer, orang bengkel pun juga punya ilmunya. Bagaimana dia bisa menservis motornya, bisa memperbaiki komputernya kalau dia tidak belajar mengenai ilmu tentang itu. Begitu juga anak akhirat. Yang ingin masuk surga maka butuh dengan ilmu. Bagaimana surga itu dihuni, ditempati. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagaimana menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, itu butuh dengan ilmu. Tanpa ilmu seorang itu dia akan jahil, dia akan bodoh, dan kebodohan itu mengiring kepada kefakiran dan kekufuran. Orang bodoh itu mudah ditipu, orang bodoh itu mudah terjerumus ke dalam kefakiran dan juga dalam kekufuran. Maka
Indah sekali perkataan dari Imam Syafi'i, ta'alam walaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajar, karena seorang itu dilahirkan dia tanpa ilmu. Baik, salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas tentang tafsir surat Al-Lail, dan kita masih berbicara pada ayat yang ke-8, wa amma man bakhila wastaghna. Adalah orang bakhil dan dia merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan al-husna, balasan, mendustakan tentang balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan sulitkan perkaranya, akan sulitkan dalam kehidupannya. Kita masih berbicara di ayat yang ke-8, wa amma bakhila, dan ada pun orang bakhil. Jadi kita masih berbicara mengenai orang bakhil, panjang dari mulai pengertian orang bakhil, macam-macam orang bakhil, macam-macam bakhil, tingkatan bakhil, para kemarin, ciri-ciri orang bakhil, kemudian sebab-sebab orang bakhil kita sudah sampaikan. Kenapa? Karena kita itu tidak merasa kalau diri ini atau diri kita itu termasuk golongan orang bakhil. Pada pertemuan yang lalu kita melanjutkan tentang ciri-ciri orang bakhil. Apa di antara ciri orang bakhil yang disampaikan kemarin? Yaitu yang pertama, mereka sangat berat, enggan untuk mengeluarkan hartanya untuk keperluan yang wajib memang untuk dikeluarkan. Kalau yang wajib saja dia enggan, berat hatinya untuk mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya, apalagi yang sunnah. Padahal wajib itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berat, dia enggak untuk mengeluarkannya, maka ini adalah ciri orang bakhil. Apalagi yang sunnah, tentu dia lebih berat lagi untuk mengeluarkannya. Kemudian di antara ciri orang bakhil yang disampaikan kemarin, dia terlalu perhitungan. Dia senantiasa perhitungan dalam mengeluarkan hartanya. Pada keluarganya pun sendiri dia perhitungan, pada dirinya sendiri sangat perhitungan. Dia takut kalau hartanya habis. Dia mikir seolah-olah besok makannya apa, besok makan apa, kalau ini janda. Dia selalu perhitungan di dalam mengeluarkan hartanya. Di antara ciri berikutnya, dia senantiasa menunda-nunda membayar hutang, padahal dia mampu melunasinya. Dia menggampangkan perkara hutang, padahal dia mampu waktunya ketika jatuh tempo untuk membayarnya. Ini juga termasuk ciri-ciri orang bakhil. Kenapa dia tidak selesaikan perkara yang wajib baginya, namun dia malah menunda-nundanya, padahal dia punya. Ini juga betul ciri mereka orang yang bakhil. Di antara ciri berikutnya yang paling disampaikan, mereka selalu mencari gratisan, mencari diskon, mencari potongan. Yang enggak untuk berbelanja kepada saudaranya, padahal kalau mungkin berbeda selisihnya nggak sampai 1.000-2.000. Namun dia selalu mencari diskon. Selalu saya katakan, bukan terus-terusan. Selalu terus-terusan mencari diskon, cari gratisan. Salah satu di antara ciri-ciri mereka yang bakhil, pelit mengeluarkan hartanya. Kemudian di antara ciri berikutnya, kalaupun dia mengeluarkan hartanya atau barang bendanya, maka yang dikeluarkan yaitu harta atau benda yang tidak layak untuk dikeluarkan. Kalau sedekah dipilih duit sing paling lecek dhewe.
sing wis suwek-suwek, sing gunting, dilebokne kotak infak. Cirine ngono kuwi. Cari mulai yang wis pokoke tukar ning ndi gak payu lagi. Lebu kotak infak. Biasanya melayunya nek pom bensin awak ya mesti lebu kotak infak. Kalau sedekah barang pun juga dipilih barang-barang yang sudah mau kadaluarsa. Barang-barang yang sudah tidak layak memang untuk dirinya sendiri. Kalau dikasihkan pada orang lain, ini jadi orang baik. Nah, hati ada dulu di Madiun itu jual es wawan kalau nggak salah. Nah, laku-laku terus freezer 1 bulan timbang dibuang kayak di campur dong keracunan kabeh. Satu mondok keracunan panggil masuk kui langsung di penjara karena menghilangkan nyawa, bisa menyebabkan menghilangnya nyawa masuk. Padahal cuma itu sarjana hukum kena hukum juga. Itu cerita dari teman-teman itu. Hati-hati ini. Yang mengeluarkan harta, apabila harta atau barang tersebut sudah tidak layak baru diberikan. Begitu juga mereka yang ciri-ciri orang bakhil, dia senantiasa mengabaikan keperluan sosial, kepentingan umum, untuk menjenguk orang sakit, membantu saudara yang lagi kesusahan, yang enggak juga mengeluarkan. Begitu juga yang terakhir di antara ciri orang bakhil, tidak pernah merasa puas dirinya atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dia tidak mau bersyukur apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, baik sedikit pun banyak pun dia selalu mengeluh. Tidak ada sedikit pun rasa syukur yang dia ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah timpakan rasa sempit terus. Fasalu yasiru lil usra. Efeknya nanti sih. Ternyata bakhil ini juga disebabkan oleh beberapa perkara yang membuat mereka menjadi bakhil. Apa sebabnya? Yang pertama, mereka takut karena kemiskinan. Takut karena kemiskinan. Karena ini adalah jelas-jelas atau langkah-langkah syaitan untuk menggoda manusia dengan membisikkan bahwasanya dengan mengeluarkan harta kau akan menjadi berkurang harta. Kau sudah capek mencari harta siang malam, pagi, hari kok terus kemudian kau sedekah. Setan senantiasa dia membisikkan manusia perkara-perkara yang buruk, sehingga dia enggan untuk mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebab bakhil disebabkan karena cinta kelebihan terhadap harta. Ia bertumpuk-tumpuk harta, dia mencari-cari yang ditumpuk-tumpuk, seolah-olah hartanya yang akan bisa mengekalkannya. Seolah pokoknya makan saya naik di penting sakit bisa berobat. Gampang sakit ya berobat, duit. Dia berlebihan terhadap harta, menumpuk-numpuknya sehingga dia enggan untuk berbagi dengan yang lainnya. Kemudian disebabkan juga bakhil karena kurangnya rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Dia kurang bersyukur maka dia kufur, maka Allah akan azab dia. Kemudian di antara sebab-sebab bakhil yang paling penting karena lemahnya iman kepada hari akhir. Lemahnya iman karena ada hari pembalasan. Di sana ada hari penghisaban, di sana ada hari mizan penimbangan amal baik amal buruk. Karena enggak pernah ngaji tentang tauhid, tentang iman kepada hari akhir, ini penting sekali. Begitu juga bakhil atau pelit ini juga pengaruh lingkungan bisa
pengaruh pendidikan bisa juga karena di pendidikan tidak diajarkan untuk berbagi, diajarkan untuk bersedekah, menolong orang lain, atau jauh dari nilai-nilai syariat Islam, ajaran-ajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ada demikian, fokus, kerja dunia sekolah ada. Itu diantara sebab-sebab seorang itu terjerumus kepada bakhil. Kemudian kalau memang bakhil itu bukankah bakhil itu merupakan bawaan manusia? Iya, sebagaimana manusia bodoh itu juga bawaan manusia. Wa kana al-insanu jahulan. Sebenarnya manusia itu memang sifatnya bodoh asalnya. Begitu juga pelit pun juga asal-muasal dari dasarnya manusia. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 100. Allah Subhanahu berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad, law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi." Sekiranya kamu itu memiliki harta atau khazanah, rupa harta yang banyak dari Rabbmu, idala amsaktum khasyatal infaq, niscaya kamu tahan karena takut habis. Sifatnya menungso. Allah sudah berikan harta banyak, niscaya malah menahan karena takut habis. Wa kana al-insanu qadura. Karena memang manusia itu pada dasarnya punya sifat kikir. Pelit itu sudah dasarnya manusia. Terus lek wis ngerti pelit kuwi dasare manusia, apakah pasrah? Kawanan bayi jadi dia bakhil. Sama bodoh itu sebenarnya bawaan manusia juga tadi, dia lahir tanpa ilmu. Maka insan jauh pada dasarnya manusia itu bodoh, kemudian pasrah, gak mau belajar, kalau sekolah gak menuntut ilmu. Apa demikian? Sama kasusnya dengan ini. Manusia pada asalnya juga kikir. Terus apa kita kemudian pasrah menyerah dengan sifat kikir tersebut? Enggak. Jawabannya jelas tidak. Mengapa? Karena Allah telah membekali kita yang juga pada dasarnya itu suka kebaikan. Dan cuma kikir toh, pada dasar manusia juga dibekali kebaikan, cinta kepada kebaikan. Apa dalilnya? Dalam surah As-Saff disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada setiap manusia itu memang ada sifat fujur di sana, ada sifat baik di sana. Di sana memang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Tinggal apa yang mendominasi dari manusia tersebut, apa sebab fujurnya atau takwa yang kebaikannya yang lebih mendominasi dirinya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, yang mendominasi itu bisa dari lingkungannya, karena pengaruh lingkungannya, pengaruh dari keluarganya. Allah bekali itu semua dari sifat fujur dan takwa kebaikan itu pada diri manusia masing-masing. Tinggal mana yang mendominasi. Kemudian apa yang bisa mendominasi itu karena pengaruh lingkungan keluarga juga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua bayi yang lahir dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, keadaan suci, dalam keadaan cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada Islam. Namun apa? Fa'abawahu yuhawidani.
maka kedua orang tua lah yang menjadikan bisa jadi memiliki agama Yahudi atau sifat-sifat orang Yahudi. Al-Yunasiranihi, yang menjadikan anak itu menjadi orang Nasrani, Al-Majisani atau Majusi, yang menyembah Nabi. Dan dasarnya apa? Islam fitrah manusia itu tinggal yang di bawah, mendominasi dan dari kalangan keluarganya, lingkungannya, akhirnya lebih mendominasi mana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi dilahirkan di atas fitrah, cenderung pada kebaikan. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan ternyata Majusi. Tinggal diarahkan kepada anak itu oleh bapak atau ibunya atau lingkungan sekitar. Menjadikan anak itu akan berbuat baik, berbuat buruk di sini. Kalau lebih dominan buruk, akan menjadi buruk. Lingkungannya buruk akan menjadi buruk. Lingkungannya baik akan menjadi baik. Karena Rasul katakan barangmu ala dini orang ini. Agama saya terkandung teman baiknya. Lingkungannya itu catatan pertama. Jadi kita tidak pasrah dengan sifat kikir yang dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara fitrahnya, secara dasarnya manusia memiliki sifat kikir, sifat bakhil. Namun Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan di sana apa pada dasarnya manusia suka dengan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bantahannya juga kita tidak boleh pasrah dengan pada dasarnya manusia kikir. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Rasul, mengutus para nabi, mengutus para pewaris nabi. Nabi sudah tidak ada pewarisnya, para sahabat tabi'in sudah tidak ada, maka ustaz-ustaz kiai-kiai atau ulama yang menyampaikan ilmu yang bersumber dari Nabi SAW yang mengarahkan manusia kepada kebaikan, yang bisa membentengi diri dari keburukan termasuk sifat bakhil atau kikir ini. Jadi jangan menyerah. Buktinya apa? Allah turunkan Nabi, turunkan kitab di sana untuk mengajak manusia berbuat baik, untuk mengajak manusia untuk berderma, untuk bersedekah, sehingga bisa terkikis yang pada dasarnya manusia memiliki sifat bakhil tadi. Apa juga umat masih belum terima atau tetap menyerah dengan sifat dasar manusia bakhil? Tidak. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala sudah diiringi dengan sifat kebaikan, pada dasarnya juga Allah turunkan kitab, Allah turunkan utus Rasul. Ternyata Allah anugerahkan kepada kita apa? Pikiran. Allah anugerahkan akal, dia bisa berpikir mana baik mana yang buruk. Nah, inilah yang bedakan manusia dengan binatang, akalnya. Sehingga jangan menyerah. Kalau supaya aku bersifat kikir ada dasarnya, kemudian ya wis kelas jadi lead. Apabila kali tidak digunakan, maka kata Allah Subhanahu lebih parah daripada binatang. Kalau kau tidak gunakan apa pikiran akal kita untuk menimbang mana baik mana yang buruk tadi, apa bedanya dengan binatang? Allah sendiri dalam surah Al-A'raf ayat 179, walaqad tarakna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Lahum qulubun, kenapa mereka tersesat sehingga dimasukkan ke dalam neraka? Karena mereka memiliki hati la yafqahuna biha, karena mereka memiliki hati namun tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak dipahami untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, Allah anugerahkan mata namun tidak berguna untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, Allah juga anugerahkan mereka telinga-telinga
namun dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat atau sumber-sumber yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ulaika kal an'am, mereka tidak jauh seperti hewan ternak. Bal ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah, karena dia tidak mau menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk merenungi Allah Subhanahu wa taala, mengakal dan hatinya. Jadi kena pulih pasrah dengan sifat dasar manusia itu pelit, mudah kita sudah dasarnya manusia tidak bisa. Bahkan juga kalau memang pelit itu adalah dasar dari manusia, maka Allah Subhanahu juga mengutus dua malaikat pendamping. Satu malaikat yang membisikkan kebaikan, satu setan atau jin yang membisikkan kejahatan dengan jin qarin. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua makhluk ini. Sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran, mengiringinya di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'kullu insanin hafadhatun yahfadunahu min amrillah. Pada masing-masing manusia ada seorang malaikat penjaga yang mereka menjaga orang tersebut dengan perintah Allah. Malaikat membisikkan kebaikan-kebaikan di sana. Namun ternyata ada jin yang di sampingnya juga yang membisikkan kejelekan. Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad wakkala bi qarinu minal jinni. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin, jin qarin, pendamping dari golongan jin. Nabi SAW bersabda, setiap orang di antara kalian pasti didampingi oleh jin qarin. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya ya. Demikian aku pun juga ada jin qarin yang mendampingiku. Illa annallaha anani. Namun Allah Subhanahu wa taala menundukkannya sehingga jin itu masuk Islam. Fa aslama. Fala yaquluni illa bi khairin. Melainkan jin tersebut memerintahkan atau membisikkan hal yang baik-baik saja. Allah tundukkan jin qarin di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak ditundukkan, kita sudah dibekali malaikat yang membisikkan kebaikan, juga ada jin qarin tadi yang membisikkan kejelekan. Tadi bertempur ini. Mana bisikan mana yang menghiasi, yang dominan. Itulah kenapa kita nggak harus kita nggak harus pasrah. Karena kondisi asal manusia itu baik. Begitu juga kita dimotivasi dengan adanya pahala dan juga ancaman-ancaman bagi mereka yang berbuat bakhil. Ini termasuk kiat-kiat kita sebagai muslim. Kita nggak boleh pasrah dengan sifat dasar manusia, bahwa manusia itu memang dasarnya bakhil. Namun Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan di sana kebaikan fitrahnya. Secara manusia itu memiliki senang kepada kebaikan. Allah utus Nabi dan Rasul menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal yang baik dan yang lainnya. Terus apa bahaya dampak dari sifat kikir bakhil kalau dilestarikan? Kalau dibiarkan seorang itu pasrah dengan sifat dasarnya tadi, tidak mau menuntut ilmu, dia senantiasa ikut bisikan-bisikan syaitan, ikut bisikan jin qarin, sehingga dia
Menggigit hal yang buruk termasuk perbuatan kikir, maka kata para ulama bahaya dari sifat bakhilnya ada dua. Bisa kepada individunya, bisa berdampak untuk sosial kemasyarakatan sekitarnya gara-gara sifat bakhil atau pelit ini. Secara individu, bahaya bakhil ini yang pertama yaitu bakhil termasuk dosa yang besar. Dosa yang besar. Mengapa bakhil itu termasuk dosa besar? Karena ancamannya neraka, ancamannya laknat, ancamannya dijauhkan dari rahmat. Di antara ciri-ciri dosa besar salah satunya itu. Suatu dosa kalau sudah diancam neraka, diancam laknat, diancam azab, murkaan, tandanya itu adalah dosa besar. Di samping ada juga nas yang mengatakan bentuk dosa besar yang durhaka kepada orang tua, ada yang syirik dan yang lainnya. Sudah divonis dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun secara yang bentuk lainnya disebut dalam Quran, kalau sudah ada ancaman neraka, kemurkaan, azab, itu juga dosa besar. Itu dikatakan dosa besar. Begitu juga dikatakan dosa besar atau ada hukuman khusus di dunia. Ada akibatnya nanti di dunia, misalnya durhaka pada orang tua, Allah balas di dunia langsung, di akhirat nanti kelak. Untuk memutus silaturahmi juga demikian. Jadi makanya dosa besar. Atau hal-hal atau perkara-perkara maksiat yang ancamannya tidak masuk Islam, atau tidak, bukan golongan Nabi, atau bukan golongan orang Muslim, atau tidak beriman. Itu tanda-tanda dosa besar. Dan dikatakan tidak beriman seorang yang bla-bla-bla. Dalam hadis ditemukan seperti itu, berarti itu tandanya perkara itu dosa besar. Termasuk bakhil ini. Dikatakan dosa besar karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ancam dalam surat Al-Imran ayat 180. Allah sebutkan, dan janganlah sekali-kali orang-orang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka, karena karunia Allah mengira bahwasanya itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu bisa nanti akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Nah, ini ancaman. Dikalungkan harta-harta yang dia kikirkan itu, tidak mau mensedekahkan, tidak mau menzakati, nanti dikalungkan di akhirat, di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Yang lain surat Taubah, dikumpulkan satu, kemudian dijadikan panas, kemudian disetrika dahinya, punggungnya. Itu menunjukkan apa? Dosa besar. Sudah ada ancaman neraka, ancaman siksa. Itu adalah bahayanya dari sifat kikir. Itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Kemudian apabila kikir itu senantiasa dilestarikan, bakhil pelit itu dilestarikan, maka dia benar-benar telah mengikuti jejak setan. Dia ikut perangkap setan, ikut dari bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh setan, yang memang setan dalam musuhnya manusia. Sehingga seseorang itu mengikuti jejak setan. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan senantiasa menakut-nakuti kamu kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya'i. Dan juga menyuruh engkau berbuat keji, menyuruh engkau berbuat yang tidak pantas. Wallahu ya'idukum maghfiratun minhu. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya, wa fadlan, dan karunia-Nya, wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan lagi Maha mengetahui. Allah sudah berikan engkau sedemikian, engkau sedangkan itu cukup bagimu.
Kamu sulit sekali, kau berat sekali tentu mengeluarkan hartamu. Itu kalau orang tetap dia senantiasa dalam pemikiran kebahiran, maka benar-benar dia telah mengikuti jejak setan, dan setan kembalinya kepada neraka. Ya akan ikut ke neraka juga. Begitu juga dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa sifat kikir bisa menghalangi untuk bisa masuk surga. Disebutkan dalam riwayat hadis Tirmidzi, disebutkan tidak akan masuk surga orang yang menipu, orang yang bakhil, dan orang-orang yang buruk. Orang yang memberi praktek-praktek buruk ya kan tidak akan masuk surga. Itu juga ancaman juga, termasuk jadi dosa besar tadi. Bahayanya juga diantaranya sifat kikir, rezeki menjadi sempit, keberkahan hidup berkurang. Allah gampang kembalikan. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya, Allah turunkan azab berupa penyakit untuk meluluhlantahkan hartanya, berubah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, uang banyak, kembali akhirnya hidupnya jadi tidak berkah. Bayangkan dia cari uang banyak kemudian sakit, bisa menikmati. Dari Asma radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Dan rezekinya sempit, berupa kesehatannya atau berupa lainnya atau musibah-musibah yang lain. Ya, yang menyebabkan rezeki tersebut terpakai untuk bencana tersebut, untuk mengganti bencana tersebut. Ini bahayanya orang bakhil. Yang lebih dasarnya lagi disebutkan dalam suatu hadis bahwasannya sumber malapetaka atau bencana kesusahan itu apabila sifat bakhil dilestarikan juga. Nabi SAW bersabda, wattaqu as-suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah kalian dari sifat pelit bakhil. Sesungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ahlaka man kana qablakum. Sebelum umat-umat dahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu karena sifat bakhil ini. Amalahum ala ansafaku dima'ahum. Karena sifat bakhil ini akan mendorong mereka untuk menumpahkan darah serta menghalalkan segala perkara yang diharamkan. Orang yang sifat bakhil, pelit untuk mengeluarkan harta, malah menimbun hartanya, mendapatkan harta yang dari hal-hal yang haram, dia akan berusaha sekali untuk menumpuk hartanya lebih banyak lagi, mencari dari sumber-sumber yang haram. Entah itu bagaimana cara, entah itu korupsi, entah itu menipu dan yang lain. Karena didasari sifat bakhil tadi. Begitu juga bahaya sifat bakhil yang akan membawa kesusahan, kesulitan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang akan kita bahas di ayat selanjutnya, fasanu yasiruhu lil usra. Ujungnya kita geretnya ayat tadi sifat bakhil, ujungnya di sini tentang bahaya bakhil tadi. Itu secara pribadi, secara sosial dampak buruk juga. Menghambat pertumbuhan ekonomi, mentalitas orang yang kikir, ya, aliran dana akan terhambat yang sebenarnya diperlukan untuk menggerakkan perekonomian dari hasil-hasil zakat tadi, sehingga apabila dia enggan mengeluarkan harta untuk berinfak bersedekah, maka distribusi kekayaan dalam masyarakat menjadi tidak merata. Pada saatnya harta itu bisa memberi kemaslahatan untuk semua. Berkat banyaknya harta orang karena doanya orang miskin juga. Nah, kalau nggak ada orang miskin siapa yang mau doakan? Apa kaya semua. Nah, Allah Subhanahu berfirman, "Kaila yakuna dullatan bainal aghniya'i minkum." Supaya harta itu jangan hanya beredar di orang-orangnya saja di antara kamu. Namun harta itu harusnya beredar di orang miskin. Dia kaya toh. Sehingga apa? Maka menimbulkan ketidakadilan sosial,
menimbulkan kesenjangan sosial antara fakir dan miskin. Timbullah apa? Rampokan, penjarahan. Karena dari sifat bakhil tadi sehingga membawa kesenjangan sosial. Begitu juga bisa melemahkan solidaritas dan persatuan umat muslim. Kalau senjang antara fakir dan kaya, orang miskin dan orang kaya, orang kaya tidak mau bagi pada orang miskin, maka otomatis solidaritas persatuan Islam akan terancam. Padahal Islam mengajarkan pentingnya saling tolong menolong, saling berbagi, bersedekah untuk membuat ikatan sosial. Allah Subhanahu berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bantulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau sifat ini muncul, dilestarikan, ya akan apa? Bisa merusak persatuan umat Islam ini. Akhirnya timbul kriminalitas, hubungan kesenjangan sosial yang sangat berbahaya sekali bagi orang-orang yang sifat kikir terus dilestarikan atau dipelihara. Maka cara menghindarinya bagaimana? Kalau seorang sudah terjerumus dari sifat bakhil, sifat pelit ini, yang pertama, yakinilah dengan sepenuh hati bahwa segala semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita kendarai, itu hanya sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kembali juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan itu dikembalikan. Urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak yakin itu bahwa milik Allah, dia akan dikejar-kejar terus oleh kesibukannya untuk meraup harta dunia ini tidak habis-habisnya. Kemudian cara menanggulangi sifat kikir ini, membiasakan diri dengan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu anugerahkan hari ini, kemudian besok atau kemarin, syukuri. Kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darinya sudah jelas, man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur sungguh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah, untuk kembali pada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang berbuat kufur, maksudnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Mau bersyukur kembali pada dirimu sendiri. Kemudian cara membenteng diri dari sifat kikir, yaitu memotivasi diri kita untuk sering bersedekah, sering berbagi. Entah itu membuat jadwal khusus, mungkin setiap pagi habis subuh, buat jadwal khusus mungkin hari Jumat, silakan. Tapi harus diusahakan, walaupun kecil bentuknya, rutinkan, latihan dengan banyak bersedekah. Tadinya sudah banyak sekali tentang manfaat sedekah. Yang terakhir, tak lupa senantiasa kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dari sifat bakhil dan kikir ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya mengajarkan doa berlindung dari sifat kikir pelit ini. Kalau nggak penting sifat kikir dan pelit atau ini tidak, bukan rumah dosa saja, nggak mungkin Allah Rasul berlindung dengan doa ini. Karena kikir dan bakhil ada dosa besar yang efek atau dampaknya tadi baik individu maupun masyarakat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa agar terlindungi dari sifat bakhil dan kikir ini. Apa doanya? Doa ini senantiasa Rasulullah SAW baca ketika sholat sebelum salam, setelah tahiyat. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ajzi wal hazani wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari
gundah gulana hati, keresahan, kegundahan, wal hazani dan sedih, wal ajzi dan malas, dari lemah, malas, wal kasal, sama dengan ajz, rasa lemah dan malas, wal bukhli dan juga sifat bakhil. Bayangkan Rasulullah SAW yang paling dermawan, bahkan ketika disebutkan dalam suatu hadis kedermawanan Nabi ketika bulan puasa tambah lebih giat lagi, itu aja masih berdoa untuk terhindar dari sifat kikir. Apalagi kita yang bukan Nabi, namun jarang berdoa dengan doa ini. Nabi pun sudah dikenal wataknya sangat dermawan, seperti angin berhembus kencang sekali apabila mengeluarkan sedekahnya, itu masih berdoa dengan ini. Dari sifat bukhli, wal jubni dan juga penakut, wa dhala'il daini dan juga terlilit hutang. Bagi mereka yang terlilit hutang, baca doa ini, rutinkan. Wa ghalabatul rijal dan juga dari penindasan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berisan dari Nabi SAW mengajarkan doa yang sangat indah ini, bisa untuk kita praktekkan, bisa untuk kita rutinkan untuk dibaca sebelum salam. Ini tentang bagaimana membentengi diri dari sifat bakhil, yang pada dasarnya manusia itu memang diciptakan memiliki sifat bakhil. Insyaallah kita lanjutkan di tafsir ayat selanjutnya. Wa amma man bakhila wastanna. Dan ada orang bakhil dan merasa dirinya tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan orang lain. Nanti dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fasanuyas siruhul yusra, tadi akan diberikan hidup yang sempit, susah. Dan tabiatan dan bermanfaat. Kita jumpa dengan beberapa majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi